Peperangan mampu membuat semua orang yang tadinya bahagia dan hangat seketika berubah menjadi malapetaka besar dan merenggut semua kebahagiaan. Anak-anak memang tidak merasakan bagaimana rasanya berhadapan dengan musuh secara langsung. Namun, mereka turut merasakan dampak dari kejamnya perang seperti yang terjadi pada Seita dan Setsuko. Di sini, saya akan menceritakan kisah kakak beradik yang mencoba bertahan hidup di era Perang Dunia Kedua. Saat itu, Seita masih berusia 14 tahun. Ia tinggal di Kobe bersama ibu dan adik perempuannya yang masih berusia 3 tahun, karena ayahnya yang seorang prajurit angkatan laut harus terjun ke medan perang. Suatu hari, tentara Amerika memborbardir Kobe melalui jalur udara. Seita langsung membawa adiknya berlari menuju ke tempat aman. Lalu, suasana menjadi makin ricuh saat semakin banyak bom yang dijatuhkan tentara Amerika. Hasilnya, banyak di antara mereka yang harus meregang nyawa. Setelah suasana agak tenang, Seita dan Setsuko yang berlindung memutuskan untuk keluar. Setsuko menanyakan keberadaan ibunya. Di situ Seita menenangkan adiknya, mengatakan sang ibu sudah berada di tempat pengungsian. Lalu mereka mencoba naik dan melihat pemandangan yang mengerikan, di mana sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah puing-puing bangunan. Semua rata dengan tanah. Tempat Seita bersekolah, bekerja, dan rumah mereka pun kini sudah tidak ada. Setelah itu, Seita dan Setsuko pergi ke tempat pengungsian. Lalu, sang bibi menghampiri Seita, mengatakan ibunya mengalami luka parah. Mendengar itu, Seita segera pergi ke tempat ibunya berada. Terlihat seorang yang penuh dengan luka bakar yang dibalut oleh banyak perban. Ya, itu adalah ibu Seita. Dan tak berselang lama, ibunya pun meninggal dunia. Dari sinilah perjuangan Seita dan Setsuko untuk bertahan hidup di tengah perang dunia dimulai. Setelah kematian sang ibu, Seita dan Setsuko menumpang di rumah bibi mereka. Kehidupan bersama sang bibi berjalan baik karena sang bibi bersikap baik kepada mereka. Mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak dan makanan yang cukup. Keesokan harinya, Seita pergi ke rumahnya untuk mengambil bahan makanan yang sebelumnya pernah dia timbun. Melihat bahan makanan yang mewah, tentu saja sang bibi merasa senang. Lalu sang bibi menanyakan keadaan ibu Seita. Seita memberitahu ibunya telah meninggal. Dia merahasiakan itu karena tidak ingin Setsuko merasa sedih. Untuk beberapa saat, kehidupan mereka terlihat tidak begitu buruk. Dan setiap malam mereka melihat kunang-kunang dan kadang bermain air di pantai saat siang hari. Namun, karena kondisi perekonomian yang terus memburuk akibat perang, persediaan bahan makanan di rumah sang bibi semakin menipis. Sang bibi mulai menunjukkan gelagat yang kurang baik dan menunjukkan keberatannya atas kehadiran Seita dan Setsuko. Makanan yang diberikan sang bibi hanyalah air sup. Lalu di saat mereka menjual kimono milik ibunya untuk dijadikan beras, itu juga tidak adil. Seita dan Setsuko hanya diberikan bubur, berbeda dengan suami dan anaknya. Merasa tidak adil, Seita dan Setsuko memilih untuk memasak sendiri. Mereka pergi ke kota untuk mengambil uang tabungan ibunya dan segera membeli semua peralatan yang dibutuhkan. Saat di perjalanan pulang, mereka melewati hujan dengan payung yang sudah tidak layak untuk dipakai. Tapi, mereka terlihat bahagia, seolah tidak mempunyai masalah apapun. Sementara itu, sang ayah tak kunjung membalas surat yang dikirim Seita. Keesokan harinya, Seita dan Setsuko pergi untuk mengambil jatah beras. Tapi ternyata jatah beras yang diberikan sangatlah sedikit. Setsuko juga mulai menangis karena mulai kelaparan. Seita memberikan kaleng permen, tapi Setsuko yang merasa isinya tidak ada kembali menangis. Untungnya, permen di dalam kaleng masih ada. Setsuko hanya menjelas sedikit dan kembali memasukkan permennya ke dalam kaleng. Lalu saat tiba di rumah, mereka memasukkan air ke dalam kaleng tersebut.
Hal yang menurut kita biasa saja bisa membuat Setsuko sangat bahagia. Sang bibi yang sudah merasa kesal dengan Seita dan Setsuko mencaci mereka dengan menyebut mereka sebagai hama. Setsuko mengatakan tidak ingin kembali ke rumah sang bibi. Seita memikirkan perlakuan sang bibi dan memutuskan untuk tinggal di gua buatan yang sudah tidak digunakan. Di situ Seita tidak memikirkan konsekuensi apa yang akan menimpa mereka. Ini bisa terbilang wajar karena mengingat umur Seita yang masih bisa dibilang prematur. Pemikirannya hanya mengandalkan emosi semata. Lalu di keesokan harinya, Seita mengambil barang dan mengucapkan terima kasih kepada bibinya karena telah mengizinkan mereka untuk tinggal beberapa saat. Setsuko yang masih berusia 3 tahun tentu saja merasa senang karena sudah tidak tinggal bersama bibinya, selayaknya anak yang masih berusia 3 tahun. Lalu mereka mulai mencari bahan makanan di hutan. Akhirnya setelah mendapatkan lobak, kerang danau, dan kodok, mereka langsung memasaknya. Di malam harinya, Setsuko merasa tidak nyaman karena di dalam sangat gelap. Oleh karena itu, Seita memasukkan banyak kunang-kunang, menjadikannya sebagai alat untuk penerangan. Di keesokan paginya, terlihat Setsuko sedang membuat kuburan untuk kunang-kunang. Setsuko melakukan itu karena mendengar bahwa ibunya juga dikuburkan. Ternyata Setsuko sudah mengetahui ibunya meninggal dari bibinya. Selama ini, Seita selalu tegar di hadapan Setsuko. Tapi setelah mendengar perkataan Setsuko untuk pertama kalinya, Seita tidak bisa lagi memendung air matanya. Lagi-lagi, kedua saudara tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan. Ternyata selama ini mereka hanya makan rebusan kacang, kadang kodok, dan kadang kerang yang tersedia di danau. Seita sempat ingin membeli beras menggunakan uangnya, namun sayang, para petani hanya menerima sistem barter. Terlebih lagi, akibat perang terus berlangsung membuat panen padi semakin memburuk, sehingga persediaan beras menjadi sangat terbatas. Lalu, petani itu menyarankan Seita untuk tidak keras kepala dan meminta maaf kepada sang bibi, agar Seita dan Setsuko bisa tinggal kembali di rumah sang bibi. Tapi Seita memilih untuk menemukan solusi lain. Tak lama dari situ, kapal udara kembali menyerang. Seita dan Setsuko berlindung di bawah sayuran, dan untuk pertama kalinya, dia mengambil apa yang bukan haknya. Dia juga langsung memakan tomat itu, dan juga memberikannya kepada Setsuko. Hari demi hari terus berlalu, terlihat punggung mereka yang mulai rusak dan juga kurus. Apalagi Setsuko yang masih dalam tahap pertumbuhan, tidak pernah mendapatkan makanan yang layak. Lalu, Setsuko memberitahu kakaknya bahwa perutnya terasa aneh dan terus-menerus buang air besar. Karena hal itu, pada malam harinya, Seita memutuskan untuk mencuri satu batang lobak, karena Setsuko membutuhkan asupan gula. Lagi-lagi nasib sial menimpanya. Dia dipergoki oleh si pemilik dan berakhir babak belur. Seita sempat meminta maaf, tapi si pemilik lobak tidak peduli dan membawa Seita ke kantor polisi. Untungnya polisi itu baik dan mengizinkan Seita untuk pulang. Lalu saat keluar, Seita melihat Setsuko yang telah menunggunya. Setsuko segera berlari dan memeluk sang kakak. Untuk bertahan hidup, Seita memilih untuk menjarah makanan para warga di saat kapal kembali menyerang. Lalu saat kembali, terlihat Setsuko yang kini telah menjadi kurus dan juga lusuh. Di sini kita tahu bahwa hari demi hari kesehatan Setsuko semakin memburuk. Lalu pada malam harinya, saat ada peringatan, Seita kembali menjarah makanan dan pakaian para warga. Dia merasa sangat senang karena jarahannya sangat banyak dan bisa memberikan makanan yang layak untuk Setsuko. Tapi harapan itu sirna karena saat Seita menawarkan pakaiannya kepada tetangga ditolak. Lalu saat pulang, Seita melihat adiknya yang sudah terkapar.
Untungnya saat itu Setsuko hanya pingsan. Setelah itu, Seita memutuskan untuk membawa ke dokter. Setsuko kekurangan gizi, itulah mengapa Setsuko terus mengalami diare. Dokter melanjutkan, Setsuko tidak memerlukan obat apapun. Yang dibutuhkan Setsuko hanyalah makanan yang bergizi. Tapi Seita tidak tahu di mana dia mendapatkan makanan yang bergizi. Karena untuk mendapatkan beras saja, dia harus mencuri dari tempat warga. Di saat perjalanan pulang, Seita mengambil potongan es yang jatuh dan memberikannya kepada Setsuko. Seita menanyakan makanan yang diinginkan adiknya. Setsuko mengatakan semua jenis makanan yang dia inginkan, dimulai dari tempura, sashimi, hingga es krim. Di saat Seita memberitahu akan mengambil uang dari bank, Setsuko melarangnya dan meminta untuk tidak meninggalkannya lagi. Setsuko mengatakan itu sambil memegang erat pundak kakaknya. Seita menenangkan Setsuko dan berjanji setelah mengambil uang, dia akan selalu berada di sisi Setsuko. Tapi saat mengambil uang, Seita mendengar bahwa Jepang telah menyerah dan ayahnya telah gugur dalam perang. Seita sangat terpukul mendengar berita tersebut karena kini ia harus merawat adiknya yang sakit parah sendirian. Lalu saat pulang, Seita melihat adiknya sedang memakan sesuatu. Ternyata, apa yang dimakan Setsuko adalah kelereng. Setsuko juga terus berhalusinasi dari batu yang disebut sebagai nasi, batu yang dia sebut sebagai bubur, dan yang lainnya. Seita yang melihat adiknya seperti itu, tentu saja sangat sedih. Dia menangis dan segera mengambil semangka lalu menyuapi Setsuko. Sebelum Seita pergi untuk membuatkan makanan, Setsuko mengatakan, "Terima kasih kakak." Itu adalah kata-kata dan makanan terakhir Setsuko. Karena setelah itu, Setsuko tidak pernah terbangun lagi. Ya, Setsuko kini telah meninggal mengikuti kedua orang tuanya. Hari demi hari terus berlalu, dan Seita tak pernah beranjak dari goa. Dia hanya tertidur dan kadang menyandarkan Setsuko di pangkuannya. Sampai akhirnya dia merelakan Setsuko dan mengkramasinya. Sejak saat itu pula, Seita hidup sebatang kara dan hidup tanpa arah. Waktu bergulir ke 21 September 1945. Di stasiun terlihat seorang gelandangan yang kurus dan juga lusuh. Ya, itu adalah Seita. Tak sedikit orang yang merasa jijik kepadanya, tapi ada juga orang baik yang memberinya sepotong roti. Tak lama tubuhnya perlahan ambruk dan Seita menghembuskan napas terakhirnya. Lalu petugas melihat kaleng yang berada di dekat Seita. Petugas itu mengambilnya dan segera membuangnya ke arah hutan. Lalu kunang-kunang mulai muncul, diiringi dengan munculnya arwah Setsuko yang hendak menghampiri jasad kakaknya. Namun, dengan cepat Setsuko langsung dicegah oleh Seita selaku arwah dari kakaknya, yang menandakan bahwa mereka berdua kini telah meninggal. Akan tetapi meskipun pada akhirnya mereka berdua meninggal, tapi setidaknya Seita bisa menembus kesalahannya sewaktu hidup dan akan menemani Setsuko untuk selama-lamanya. Cerita berakhir ketika Seita mengucapkan selamat tidur kepada Setsuko sembari melihat suasana negara Jepang yang kini telah menjadi damai. Otaru no Haka menginspirasi kita untuk belajar lebih mensyukuri dan menghargai keberadaan keluarga sebagai tempat berlindung, tempat berkeluh kesah, hingga tempat untuk berbagi beban hidup. Berat rasanya jika kita membayangkan berada di posisi Seita yang menjadi yatim piatu ketika usianya masih sangat prematur untuk bisa menghidupi dirinya sendiri dan sang adik di tengah situasi perang.
Itulah anime Hotaru no Haka. Apabila kalian menyukai video ini silahkan like, dan apabila tidak suka kalian bisa dislike. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan sampai bertemu di video selanjutnya.